Sebuah rumah di Jalan Kampung Bidara RT 2 RW 1 Marunda, Cilincing, Jakarta Utara pada Minggu siang ludes terbakar. Kebakaran ini diduga akibat perselisihan rumah tangga. Sang suami Wahidin yang cekcok dengan istrinya membakar rumahnya sendiri dengan cara membakar selimut yang berada di dalam kamarnya, dan api pun menyambar ke barang-barang lain yang mudah terbakar hingga membesar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Wahidin beserta istri dan seorang anaknya dapat menyelamatkan diri. Namun akibat kejadian ini, rumah mereka kini ludes dilalap api. Suami istri ini ribut, nggak tahu permasalahannya apa. Nah, si istri ini dapat informasi, pergilah ke rumah kakaknya. Nah, si suami ini nyariin ke semua saudara-saudaranya, ke adik-adik saya. Nah, sampai hari ini, siang ini juga ditelepon nggak aktif si istri. Nah, nggak lama kemudian di sini kan ada adiknya satu, si Rio, sama si Ega di sini daripada tidur. Pokoknya katanya dia bakar-bakar tuh, sprei dibakar. Api pun dapat dipadamkan setelah petugas dari Suku Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Utara berjibaku selama setengah jam dengan mengerahkan 6 unit mobil pemadam dan 60 personil. Sementara itu, Wahidin sang suami yang telah membakar rumahnya sendiri hingga saat ini masih dalam pengejaran pihak kepolisian Mapolsek Cilincing, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, 3 dari 4 pelaku perampok di Muara Enim, Sumatera Selatan diringkus polisi. Pelaku menggasak 200 juta rupiah uang gaji karyawan PT Konstruksi Indonesia dan melukai pimpinan perusahaan tersebut. Tim Raja Wali Satreskrim Polres Muara Enim bersama unit Reskrim Polsek Semendo berhasil meringkus RD, DAR, dan RUD, 3 dari 4 pelaku perampokan uang 200 juta rupiah yang merupakan gaji karyawan PT ZJNF Konstruksi Indonesia Subkon Serko 3 area kerja Lumut Balai. Seorang pelaku sempat memukul kepala seorang WNA, Liu Degiang, pimpinan perusahaan, dengan gagang senpi dan merampas tas berisi paspor, KTP, dan uang 200 juta rupiah. Dalam aksinya, para pelaku melibatkan RD, sopir perusahaan, yang mendampingi saat mengambil uang gaji karyawan. Setelah menyusun rencana, para pelaku mengadang mobil yang dikendarai RD saat melintas di area sepi. Sementara pelaku lain, TZ, melarikan diri saat akan dilakukan penangkapan. Dari si sopir dengan DPO atas nama Tanzri, itu mereka memang sudah merencanakan sebelumnya, sehingga si sopir mobil yang membawa para korban ini diarahkan untuk melalui jalan yang memang cenderung sepi, dan pada saat di titik tertentu dihadang pada saat berhenti, lalu melakukan aksi perampokan tersebut. Atas perbuatannya, ketiga pelaku diancam dengan hukuman 9 tahun penjara dan maksimal hukuman mati. Sementara petugas masih memburu TZ yang masuk dalam daftar pencarian orang. Dari Muara Enim, Sumatera Selatan, Edwin Syahsatria, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Kapolsek Prajurit Kulon, Mojokerto, Jawa Timur ditemukan tewas tak wajar. Jasad ditemukan tergantung di dalam rumah. Warga Desa Melaten, Mojokerto, Jawa Timur dikejutkan dengan tewasnya Kompol Marioko di rumahnya. Korban yang sehari-hari menjadi Kapolsek Prajurit Kulon, Mojokerto tewas dengan cara tak wajar. Kepolisian dibantu petugas puskesmas yang datang segera melakukan identifikasi jasad korban. Itu gimana, informasinya gimana sih Pak? Atasnya? Nggak tahu. Kalau jenengan kenal, beliaunya ini kenal apa gimana? Jarang berbaur atau gimana? Sama tetangga gitu gimana? Nggak tahu ya. Nggak pernah. Tapi jenengan tahu kalau ini beliaunya polisi gitu? Polisi ya. Polisi ya. Aktif Pak? Masih aktif atau menjabat itu? Katanya masih aktif katanya. Gimana? Masih aktif katanya. Masih aktif. Jabat di mana katanya? Jabat di mana polisinya?
Dinas nang anu Mas nang Kota Prajurit Kulon. Belum diketahui penyebab korban tewas. Rencananya, usai jenazah korban diotopsi akan dilakukan pemakaman di TPU dekat tempat tinggal korban. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kasih Humas Polresta Mojokerto mengatakan pihak Polresta Mojokerto masih melakukan penyidikan terkait kasus kematian korban. Sebelumnya korban sempat menderita stroke dan menjalani perawatan di rumah sakit. Terkait keperluan bunuh diri ini masih dalam penyidikan, kita bisa belum memastikan, jadi masih dalam penyidikan untuk pihak yang berada di Polres. Dan memang selama ini penyakit yang diderita apa? Penyakit yang diderita saat ini Bapak, beliau darah tinggi dan pernah kejadian beberapa kali stroke ringan dan pernah dirawat di rumah sakit. Seperti itu. Berarti karena sakit kan ya? Karena sakit. Untuk masih didalami terkait dengan dugaan untuk terkait bunuh diri masih dalam penyidikan, kita belum berani memastikan karena masih dalam penyidikan. Untuk Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya pemirsa, kita sudah terhubung dengan rekan kami Solahuddin langsung dari Polres Mojokerto. Halo, selamat siang rekan Solahuddin. Selamat siang, Pram. Ya rekan Solahuddin, apakah sudah diketahui penyebab pasti meninggalnya korban karena apa? Jadi hingga siang ini belum ada pernyataan resmi lanjutan dari pihak kepolisian Polres Mojokerto Kota maupun melalui Kasih Humas. Namun tadi malam setelah dilakukan identifikasi yang dilakukan tim Inavis, korban langsung dimakamkan di tempat asalnya, Desa Pokecek, Kecamatan Delangi. Begitu, Ram. Ya, rekan Solahuddin, ini banyak beredar di media sosial bahwa benar korban melakukan aksi nekat bunuh diri. Ya betul, jadi informasi yang kami himpun di lokasi memang pertama kali korban ditemukan di rumahnya di Desa Peladan, Kecamatan Puri. Dugaan sementara Kapolsek Prajurit Kulon ini melakukan gantung diri di dalam rumah. Begitu, Bram. Kalau motif dari korban memicu untuk melakukan aksi bunuh diri karena apa rekan Solahuddin? Ya, jadi hingga siang ini belum ada keterangan resmi motif yang dilakukan atau yang kenapa Kapolsek ini melakukan bunuh diri, tetapi informasi dari Kasih Humas bahwa memang Pak Marioko ini sudah sakit lama, sakitnya darah tinggi dan stroke ringan, dan sempat dilakukan beberapa perawatan beberapa kali di rumah sakit di Kota Mojokerto ini. Begitu, Bram. Kalau dari hasil otopsi atau penyidikan sementara rekan Solahuddin, apakah ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban? Jadi untuk tadi malam memang tidak dilakukan otopsi secara medis, artinya korban ini setelah ditemukan dan disembunyikan di rumah, tidak dibawa ke rumah sakit, hanya dilakukan oleh identifikasi luar oleh tim Inavis dari Polres Mojokerto Kota. Setelah itu disemayamkan di rumah duka dan langsung dimakamkan. Oke, dikabarkan ini sempat hilang selama 2 hari, benar demikian rekan Solahuddin? Mohon diulangi, Bang. Ya, dikabarkan korban ini sempat menghilang selama 2 hari, apakah benar demikian rekan Solahuddin? Nah, belum sempat mendapat informasi seperti itu, tetapi memang 2 hari sebelumnya saya sempat ketemu dengan beliau di depan Mapolsek itu, memang masih bertugas saat itu menjaga gerak jalan yang digelar oleh pemerintah kota. Namun saat kemarin kemungkinan pagi mungkin masih juga berjaga di alun-alun, ada acara jalan sehat, dan kejadian gantung diri itu dilakukan sore sekitar jam 1 siang. Begitu, Bram. Oke, baik, terima kasih banyak rekan Solahuddin. Kami masih menanti update terbaru dari Anda langsung dari Mojokerto. Terima kasih dan selamat bertugas kembali.